mentadabburi ayatnya. Kalau masih ada yang belum punya Quran terjemahan di HP-nya, kayaknya keterlaluan. Dulu Quran terjemahan itu jarang ditemukan di rumah umat Islam. Jarang sekali. Jangan di rumah, di masjid jarang. Yang ada mushaf tanpa terjemahan, tanpa tafsir. Padahal kita hidup di Indonesia. Ana yakin lah 99% nggak bisa bahasa Arab orang Indonesia. Mungkin 1%. Atau wallahu a'lam mungkin 10% yang bisa bahasa Arab dan bisa paham. Alhamdulillah sebagian sudah. Siapa yang udah ngaji bahasa Arab, yang ikut takhasus bahasa Arab? Ibu-ibu, ada yang belajar bahasa Arab? Aduh kayaknya kurang penting Ustaz. Bahasa Mandarin, soalnya anak mau ke Mandarin Ustaz. Ke Jepang. Mau ke mana? Mau ke Cina. Mandarin bahasa mana aja? Se-Cina kan? Ada izin dulu. Di surat Al-Isra ayat 107-109 Allah menyebutkan tentang hamba-hambanya yang berilmu dan soleh. Berilmu dan soleh. Karena ada orang berilmu, na'udzubillah, ilmunya gak dipakai. Ilmunya digunakan untuk memperkaya dirinya. Apalagi ketika orang haus kekuasaan. Agama itu jadi komoditi, barang jualan. Na'udzubillah. Allah mengatakan, innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhirruna lil adqani sujjada. Sesungguhnya orang-orang itu yang dikasih ilmu dari yang sebelum Al-Qur'anul Karim, orang-orang para ulama dari kalangan Banu Israel yang mereka faham dengan agama Allah ini, apabila dibacakan kepada mereka Al-Quran atau kitab-kitab Allah yang pernah Allah turunkan sebelumnya, mereka langsung sujud. Wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula. Mereka mengatakan maha suci Allah. Janji Allah itu benar-benar akan terlaksana. Pasti. Wa yakhirruna lil adqani yabkun wa yazidun khusyu'a. Mereka tunduk lagi, sujud lagi, nangis. Itu menambah kekhusyuan mereka, menambah ketundukan mereka kepada Allah Jalla Jalla. Karena dia baca Quran, faham, mentadabburi. Bahkan jemaah, ada seorang tanya sama Syekh, Anda nih kalau jadi makmum dengar bacaannya Syekh Fulan, ya Allah, Anda sampai nangis. Tapi anak kalau sholat sendirian, baca sendiri, apa yang dibaca oleh itu Syekh, ini faham, ini orang Arab ya. Orang Arab faham dengan bacaan imamnya, tapi kalau dia sholat sendiri nggak nangis. Apa penyebabnya? Kadang-kala suaranya nggak bagus. Padahal kita diperintahkan untuk menghiasi Quran ini dengan suara kita. Zayyinul Quran bi aswatikum, hiasi Quran dengan suara kalian. Makanya kalau sholat malam, usahakan keras bacaannya. Paling tidak kerasnya itu minimal didengar ketika dia baca. Sholat, baca qul huwallahu ahad. Gak enak didengar sebelah, Ustaz.
Bacaannya cuma qul huwallahu ahad. Makanya sholat sendirian, sholat malamnya itu nggak ada orang. Dengarkan, baca dengan suara-suara yang indah. Itu akan membuat kita jadi cinta sama Allah. Antum pernah dengar sahabat yang namanya Usaid bin Khudair? Bagaimana ketika dia sholat malam, ya rumahnya para sahabat dulu kayak apa? Ya sholat malam kayak ada halaman rumahnya. Ya sholat malam, di situ ada kudanya, di situ ada anaknya. Tahu-tahu kudanya itu muter-muter jemaah, muter-muter. Kalau diem nggak baca Usaid, kudanya berhenti. Anaknya dari situ udah takut, anaknya kena injek kuda. Baca lagi, muter-muter. Setelah dia lihat ternyata itu ada lampu-lampu yang turun jemaah dari langit. Akhirnya takut. Usaid ini sudah tak baca lagi dia. Besoknya cerita kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, kejadiannya seperti ini. Usaid, kau tahu siapa yang tadi malam itu turun? Malaikat-malaikat Allah mau dengarkan suaramu baca Quran. Turun dari langit. Maka untuk berusaha perbaiki bacaan Quran. Datangkan guru. Nggak apa-apa kalau malu ngaji di masjid. Tahsin, datangkan guru. Anak mau belajar. Diajarin tajwidnya. Setelah benar tahsin lagi nanti. Gimana supaya lebih bagus bacaannya. Bukan untuk jadi imam. Bukan. Tapi untuk baca sendiri. Enggak, Zat, anak kepingin kalau jadi imam itu orang sampai nangis-nangis gitu. Astagfirullah. Niatnya udah gak benar. Enggak, bukan untuk jadi imam. Biasanya orang kalau mau jadikan imam baru seperti itu. Bapaan, Pak. Ini imamnya meninggal dunia. Kita minta bapak jadi imam. Astagfirullah. Ya, siap. 2 pekan, tolong kasih waktu. Saya mau belajar. Seharusnya belajar dari dulu, nggak nunggu jadi imam. Rasul SAW ketika sholat malam terdengar suaranya. Sholat taraweh, emangnya Nabi mimpin sholat taraweh itu? Yang 3 malam beliau sholat sendiri. Cuma sahabat pada ikut bermakmum di belakang Nabi SAW. Usahakan bacaannya yang bagus, yang enak didengar buat antum sendiri. Bukan buat orang lain. Karena itu yang akan membuat kita bisa menangis. Ya, apalagi kalau antum mau baca umpamanya. Ana mau baca wadduha. Antum baca wadduha sama artinya dulu. Faham. Bismillah. Antum sholat. Sehingga ketika antum mengatakan wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Antum paham maksudnya dari apa yang antum baca. Dan kemudian yang ketiga, banyak berzikir. Allah mengatakan wadhkurullaha dzikran katsira. Boleh kita tubuhnya keluar dari masjid, tapi jantungnya tetap bergantung di masjid. Itu udah dalam pembahasan warajulun dzakarallah khalian fafadhat. Ketika Allah menyebutkan sholat Jumat, semua ke masjid. Lalu kata Allah, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Kalau selesai sholat, ya udah silahkan kalian bertebaran di muka bumi, cari rizki sudah. Ini perintah seorang muslim untuk cari rizki, berangkat sudah. Tapi kata Allah, وَاذْكُرُوا كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Kalian harus banyak mengingat Allah agar kalian itu sukses. Sehingga tatkala kita di tempat kerja kita,
di pabrik kita, di toko kita, di warung kita, di kantor kita, tetap zikrullah itu bersama kita. Karena sebagian orang berpikir zikir itu harus bersama-sama. Acara zikir bersama, oh itu baru zikir. Habis sholat baru zikir. Tidak, setiap saat Rasul sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah. Makanya ketika Allah menyebutkan tadi di surat Ali Imran tentang ulil albab, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yang mereka terus mengingat Allah dalam kondisi berdiri, dalam kondisi duduk, dalam kondisi rebahan, terus berzikir. Zikir yang paling minimal. Zikir minimal. Sekarang ini banyak orang rumah minimalis. Jadi biasanya mau ibadah juga minimalis. Minimalis itu yang penting sah. Sholat ya cukup loh, sholat yang wajib, jangan berlebih-lebihan dalam beragama. Masya Allah. Lihat temennya sholat sunnah berlebih-lebihan. Sampai ada yang seperti itu. Lihat temennya pakai jenggot, aduh mau berlebih-lebihan. Islam yang biasa-biasa aja. Gimana Islam yang biasa-biasa aja? Ya sudah. Yang diajarkan Nabi itu amalkan. Jangan ditambahin, jangan dikurangi. Zikir yang paling minimal adalah zikir yang ada sebabnya. Yang ada momentumnya. Seperti mau naik kendaraan, itu baca doa naik kendaraan. Mau masuk toilet, keluar dari toilet, keluar rumah, masuk rumah, mau tidur. Mau tidur itu zikirnya banyak. Ana nggak hafal semuanya. Ana kalau mau tidur itu, ana buka HP. Karena ada zikir tidur yang Allahu Akbar. Yang diajarkan Nabi SAW. Yang biasa kita baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Namutu ahya. Oh udah itu alhamdulillah. Tadi minimalis yang paling pendek. Padahal ada doa lagi. Allahumma qini adzabak yauma tab'atsul ibadah. Bayangkan. Nabi mau tidur mengatakan, ya Allah selamatkan aku dari azabmu pada hari engkau membangkitkan hamba-hambamu. Beliau baca itu. Baca ayat kursi. Baca amanar rasul. Baca qul huwallahu ahad 3 kali. Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali. Qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Sambil ditiupkan di tangannya, kemudian diusapin ke seluruh tubuhnya. Aduh, terlalu panjang. Ada bacaan lagi, alhamdulillahilladzi at'amana. Bayangkan, mau tidur bilang alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fakam mimman la mu'wiya lahu wa la kafi. Nabi mengatakan alhamdulillah yang kasih makan aku, yang kasih minum kita, yang kasih tempat tinggal kita, yang memberikan kecukupan kepada kita. Berapa banyak orang-orang yang gak punya tempat tinggal dan gak cukup dalam kehidupan. Itu Nabi baca itu soal-soalnya. Maka usahakan itu sekarang itu semakin mudah untuk menjadi hamba Allah yang taat. Aplikasi Masya Allah. Untuk download aplikasi Halo Ustaz. Bukan sedang iklan ya. Itu ada zikir-zikir pagi dan petang. Ada zikir-zikir yang sebelum tidur apa untuk baca. Biasanya apa kelebihannya HP di jemaah? Kita bisa membaca walaupun di kegelapan malam. Artinya kita nggak ganggu istri kita yang sudah tidur, bapak, ibu-ibu seperti ini. Nggak ganggu anak kita yang sudah tidur. Karena kalau harus ngidupin lampu akhirnya semua pada bangun. Nggak bisa seperti itu. Makanya kenapa banyak wanita yang di malam hari bercahaya wajahnya? Karena sedang membalas WA. Jadi gelap tapi wajahnya bercahaya. Maka ingat zikrullah tabaraka wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zikir pagi dan petang tadi yang sampaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam habis sholat subuh itu enggak beranjak dari tempat sholat. Enggak beranjak. Kita
Kalau nggak bisa tiap hari, tiap Jumat, duduk nggak beranjak. Besok subuh nggak beranjak. Bisa nggak bisa? Bisa. Orang-orang aja hari Ahad itu Car Free Day, jalan-jalan. Mereka penuhin tempat-tempat itu. Kapan mereka berangkat? Mungkin sebelum subuh ada yang berangkat. Maka usahakan kita. Petang sore hari zikirlah. Habis asar menuju ke maghrib, usahakan berzikir. Maghrib ke isya ini waktu yang sangat spesial sebenarnya untuk berzikir. Zikir itu ya baca Quran, baca sholawat juga zikir. Semuanya yang bisa kita baca ketika itu. Dan zikir ini tingkatannya beda-beda. Maka perlu ilmu. Ada orang baca subhanallah 100 kali. Atau 1000 kali. Dan ada satu bacaan yang dia baca bisa mengalahkan yang bacaan 1000 kali. Hadis Nabi SAW. Hadis Juwairiyah. Ketika Nabi SAW mau subuh berangkat ke masjid. Juwairiyah berzikir. Nabi ke masjid. Sampai waktu duha. Setelah duha beliau pulang. Istrinya radhiyallahu ta'ala anha masih duduk berzikir. Ma zilti alal halati allati faraqtuki 'alaiha. Engkau dari tadi aku berpisah sama kamu, engkau tetap kayak gini kata. Iya Rasulullah SAW. Lalu Nabi menceritakan alaihi salatu wasallam, aku tuh sudah baca zikir yang kalau ditimbang dengan bacaanmu dari tadi akan lebih berat zikir yang aku baca. Ini pentingnya ilmu. Apa bacaannya? Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Baca 3 kali itu sama, bahkan lebih dari apa yang dibaca oleh istrinya Juwairiyah. Kenapa kita diperintahkan untuk belajar? Ya kita bisa lihat jamaah dalam kehidupan dunia. Ada orang yang kerjanya lebih lelah dari kita, duitnya lebih sedikit. Antum pernah ngelihat kuli bangunan? Itu kerja dari jam 7 ya. Kalau di STDI kerja dari jam 7, pulang jam 3. Berapa gaji mereka? Berapa jemaah? 65. Kalau nggak 70 ribu kalau saya jam. 70 ribu atau 65 ribu antara itu. Berapa jam dia kerja? Ada orang yang duduk kerjanya di bawah AC, minum, ngeteh, ngobrol, datang, tanda tangan, 2 juta. Subhanallah, enak banget gitu. Ilmu yang membedakan. Maka kalau urusan dunia aja ilmu seperti itu, bagi urusan akhirat. Maka adalah dibaca zikir-zikir itu dilihat mana keutamaan-keutamaannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Matsalul ladzi yadhkurullah wal ladzi la yadhkurullah kamatsalil hayy wal mayyit." Orang yang berzikir kepada Allah dan yang tidak berzikir kepada Allah, permisalnya itu seperti orang hidup dan orang mati. Dan zikir ini menyelamatkan kita dari godaan syaitan. Maka nasihat anak buat orang-orang yang merasa futu, yang imannya sedang anjlok. Sudah. Biasanya kalau iman anjlok itu disuruh sholat sunnah udah sulit. Yang wajib aja nggak khusyuk sudah. Apalagi mau sholat sunnah. Kadangkala biasa di soft pertama sholat jadi soft terakhir. Kadangkala jadi imam juga. Imam masbuk. Belakang sampai masjid udah selesai sholat. Imannya udah lagi down iman dia. Apa yang harus dilakukan? Zikrullah. Banyak zikir. Karena zikir ini nggak butuh energi yang banyak. Antum nyetir mobil bisa zikir. Nyetir mobil ini bisa zikir. Masya Allah. Apalagi antum jalan kaki, masuk pasar, zikir masuk pasar. Ibu-ibu masih ingat zikir masuk pasar? Kasih hadiahnya, masih ada hadiahnya. Nah, fadhal ibu-ibu, zikir masuk pasar.
Pasar ini tempat yang paling dibenci Allah. Setan itu pasang benderanya di pasar sana. Makanya kenapa kok sangat menarik sekali. Apalagi banyaknya pasar. Mall-mall, jangan dipikir enggak Ustaz, anak enggak ke pasar udah, enggak pernah udah ke pasar. Ke mall Ustaz. Oh, pasar itu berarti yang sayuran itu berpasar gitu kan. Bukan, semua sudah. Pokoknya yang di situ ada pedagang-pedagang yang jualan disebut pasar. Silakan Ibu yang masih ingat. Nah, kasih mic-nya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa lahu hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Biyadihil khair yuhyi wa yumiit biyadihil khair wa huwa hayyun la yamut wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bisa pendek kayak gitu ya, minimalis lah gitu, sejam kali ya tadi minimalis lah gitu. Nah, kasih hadiahnya nggak apa-apa. Nah, alhamdulillah jemaah, ada yang minimalis jadi cukup loh Ustaz. Barakallahu fikum. Yang keempat, memperbanyak amal soleh, perbanyak ketaatan. Ahmad ibn Sahal rahimahullah, seorang dari kalangan salafus soleh, bercerita, qala li Abu Muawiyah al-Aswad. Pernah teman dia atau guru dia ini berkata kepada dia. Ini nasihat dari seorang guru kepada muridnya. Ya Aba Ali, man aktsara as-sidqa nadiyat aynah wa ajabathu idza da'ahuma. Barang siapa man aktsara lillahi sidqa, barang siapa yang jujur terus dia itu dalam beramal, nggak riya dia, banyak amal solehnya, maka orang ini matanya itu akan basah. Jadi kalau ada sesuatu gampang nangisnya, karena hatinya lembut. Jadi amal soleh ini akan membuat jantung seseorang itu bersih dari dosa-dosanya. Ingat Rasulullah SAW ketika mengatakan, ittaqillah haitsu ma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah, kalau habis berbuat dosa maka barengi dengan berbuat ketaatan. Kenapa? Tamhuha, ketaatannya menghapuskan dosa itu. Yang membuat hati keras itu kan dosa. Dengan banyak beramal soleh, hati kita jadi bersih. Dan subhanallah jemaah, antum bisa lihat baju yang sering dicuci itu gampang robek, sering dicuci. Makanya kenapa ada cuci yang nggak pakai air, cuci apa namanya, dry clean, kayak nggak cepat sobek dia. Tapi hati kita cuci supaya tambah lembut. Ada masalah dikit, berbuat dosa sedikit, jadi ingat sama Allah SWT. Allahu Akbar. Biasanya orang itu hatinya lembut setelah Ramadan. Setelah Ramadan, di bulan Syawal. Kenapa? Bulan Ramadan itu banyak amal soleh dia. Baca Quran dia, sholat malam, iktikaf. Selesai Ramadan itu dia jadi takut makan haram, takut ini, takut ini. Bahkan meninggalkan sebuah amalan yang sunnah, dia menyesal. Bangun ya Allah, nggak sholat malam, aku tadi malam. Astagfirullah. Sampai seperti itu dia. Karena hatinya sedang lembut dia. Tapi nanti setelah lewat waktu agak panjang, sebulan selesai Ramadan, nggak sholat malam, udah biasa udah. Kehilangan nikmat yang pernah dia dapatkan. Karena ketaatannya memang sudah berkurang. Maka perbanyak ketaatan. Yang terakhir nih, supaya kita bisa masuk ke sesi tanya jawab. Bukan yang terakhir sebenarnya. Yang nomor 5. Mengingat kematian. Melihat orang-orang yang nazak mau mati.
dan melihat orang mati. Makanya sebenarnya di masa Nabi SAW itu keranda itu nggak ada tutupnya. Subhanallah. Di Indonesia pakai tutup. Sebenarnya ya itulah masalah sarana aja untuk mengantarkan ke kuburan. Mau pakai tutup, nggak pakai tutup. Tapi masa Nabi SAW itu nggak pakai tutup. Jadi orang itu diangkat. Istilahnya orang Indonesia pocongnya aja, pocong. Ya badannya dia itu kelihatan, orang-orang itu kelihatan. Tapi kita kan nggak kelihatan sekarang. Bahkan keranda itu indah sekarang, bagus-bagusan. Jadi malah kata, bikin di mana kerandanya? Kok bikin di mana kerandanya? Seharusnya ingat mati kok. Tapi karena ditutupin tadi. Ketika dibuka, jalan jemaah. Lewatin kampung, orang itu melihat jenazah itu goyang-goyang. Goyang-goyang jenazah itu, diikat memang. Subhanallah. Di situ akan menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Syekh bin Utsaimin rahimahullah ta'ala pernah cerita dalam kitabnya Syarhul Mumti'. Jadi ada jenazah diangkat. Kata orang kampung, turunkan, belum mati orang itu, kata dia. Gimana kata belum mati? Turunkan, belum mati orang ini, kata dia. Diturunkan, dia pegang-pegang, bangun dia. Ditanya, kamu tahu dari mana? Dia ceritakan, orang kalau mati itu kakinya nggak bisa tegak. Udah jatuh gitu. Tadi aku lihat dia masih kenceng kakinya. Kayaknya masih hidup orang ini. Makanya di situ salah satu cara mengetahui orang sudah mati apa belum. Dulu belum ada dokter diperiksa, nggak ada, zaman dilihat nggak nafas, bungkus bawa ke kuburan. Astagfirullah. Nah, Jabir radhiyallahu taala anhu pada suatu hari dia menceritakan Nabi SAW itu memegang tangannya Abdurrahman ibn Auf. Jamaah, ini mungkin ke sini. Antum berdiri. Biar anak pegang. Jadi dulu Nabi kadang-kadang pegang gini tangan Nabi SAW. Maka sekarang itu sampai sekarang guru-guru kita di Madinah kadang-kala kita mau tanya dipegang tangan kita sama guru kita. Dibawa. Iya, mau tanya apa? Sekarang kalau ada orang laki gandengan tangan sama orang laki, na'udzubillah, astagfirullah, LGBT. Kenapa? Karena fitrahnya rusak manusianya sekarang. Fitrahnya udah rusak. Dulu Nabi menggandeng Anas bin Malik, menggandeng Ubay bin Ka'ab dari masjid, mau keluar masjid digandeng Ka'ab. Diambil tangannya itu sama Nabi SAW. Di situ Nabi ngobrol sama dia. Ada kedekatan antara sang guru dengan muridnya ketika dia hendak mentransfer ilmu itu. Tapi kalau sekarang jangan. Kalau ada temennya, nggak usah lah. Karena banyak orang-orang nggak waras. Tapi sebenarnya itu sunnah. Fanqalaqa bihi ila ibnihi Ibrahim. Dibawa akhirnya Abdurrahman menjumpai anaknya, anak Nabi Muhammad SAW yang namanya Ibrahim. Dilihat Ibrahim ini mau meninggal dunia. Kelihatan orang munazak itu sama Nabi SAW, digendong, ditaruh di pangkuannya. Nabi ngelihat sambil meneteskan air mata. Faqala lahu Abdurrahman, adabki? Abdurrahman bertanya, ya Rasulullah, engkau menangis. Awalam takun nahaita anil buka. Kita untuk menangis. Maksudnya meratapi orang yang meninggal dunia. Qala la. Walakin nahaitu an sautaini ahmaqaini fajirain. Yang aku larang itulah dua suara yang bodoh dan penuh dengan dosa. Saut inda musibah, suara ketika ada kena musibah, ratapan-ratapan itu, warannatu syaitan, dan deringan syaitan, musik-musik.
Di tafsir ulama mengatakan suara-suara dentuman musik-musik yang kadang-kala membuat orang jadi lupa sebenarnya. Nabi menangis saat melihat orang meninggal dunia, melihat anaknya meninggal dunia. Utsman bin Affan pernah datang ke kuburan, melihat jenazah dikuburkan, dia menangis. Ditegur sama temannya, ya Utsman, engkau disebutkan tentang neraka, disebutkan tentang surga, engkau nggak nangis. Kau melihat kuburan orang mati kayak gini nangis. Kata Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kuburan ini tempat singgah pertama menuju akhirat. Yang selamat dari sini sesudahnya akan ringan. Makanya berkaitan ingat mati, berarti dianjurkan ziarah kubur. Datang ziarah kubur. Mendapat yang lebih kuat, ibu-ibu juga dianjurkan ziarah kubur untuk mengingat kematian, asalkan sesuai dengan adab yang syar'i. Walaupun sebagian ulama ada yang mengharamkannya. Datang ke kuburan untuk mengingat kematian, bukan untuk nyari berkah di kuburan, bukan. Tapi hadza wallahu a'lam. Seperti yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini, semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa taat, takut kepada Allah, dan nangis kepada Allah Jalla Jalaluh. Hadza wallahu a'lam. Assalamualaikum. Dan sebelum ini mempersilahkan Bapak Ibu untuk bertanya, Ustaz, saya juga sebenarnya ingin bertanya sesuatu terkait tema kita pada Islam kali ini. Di kajian Ustaz Abdul Rai menyebutkan ada 4 pertanyaan yang akan ditanyakan kepada seorang hamba sebelum kakinya itu bergeser, tentang ilmunya, kemudian amalnya, hartanya. Lalu di beberapa kajian kita sering mendengar bahwa awwalu ma yuhasabu bihi itu as-shalah. Jadi sebenarnya yang pertama kali akan ditanya itu tentang sholat atau 4 perkara ini di padang mahsyar nanti. Wafikum mubarak, subhanallah. Iya. Pertanyaan itu bermula dari awal persinggahan. Awal persinggahan pertanyaan tentang tauhid. Kita tahu man rabbu, man nabiyyu, ma dinu. Ini pertanyaan tauhid dulu. Singgah pertama ke akhirat, tauhid. Setelah itu dibangkitkan nanti udah ketahuan mana kelompok yang bertauhid, mana yang enggak. Karena udah selesai pertanyaan itu. Jadi ada pengelompokan. Nanti pertanyaan yang pertama adalah tentang sholat. Kalau benar sholatnya, yang lainnya insya Allah benar. Rasulullah SAW mengatakan la tazulu qadama 'abdin yaumil qiyamah, yang tadi disebutkan oleh Hedi, bahwasanya kaki hamba tidak akan bergerak sampai 4 pertanyaan ini selesai ditanyakan kepada dia. Jadi bukan pertama yang ditanyakan, tapi menjadi salah satu poin dalam pertanyaan nanti, yang maka dia tidak akan melangkah dia ke surga atau ke neraka sampai 4 pertanyaan ini ditanyakan. Jadi pertanyaan tauhid pun akan ditanyakan di padang mahsyar. Itu akan menjadi awal pertanyaan. Ketika Allah mengatakan waqifuhum innahum mas'ulun, berhentikan mereka. Berhentikan mereka, mereka akan ditanya. Akan ditanya, kenapa engkau menyembah selain Allah SWT? Buat orang-orang yang kafir. Jadi seperti itu. Jadi pertanyaan ada fase-fasenya jemaah. Tapi yang jelas, yang pertama akan ditanya adalah tentang sholat. Yang pertama akan dihisap dalam urusan hamba itu urusan membunuh nanti pada hari kiamat. Hadza wallahu a'lam bishawab. Tidak berpanjang lebar, dia langsung persilahkan kepada Bapak ataupun Ibu yang ingin bertanya. Ini ada 1 kertas. Insyaallah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon dijelaskan sedikit tentang padang mahsyar. Mungkin gambaran padang mahsyar yang diinginkan di balai itu. Nah, subhanallah jemaah. Kalau bicara padang mahsyar ini, kita berbicara tentang cerita masa yang akan datang. Kalau orang-orang
di barat itu membuat film 2220 sekian, 2034, 2000 apa. Mereka cerita kebohongan, fiksi, hayalan mereka. Tapi Allah Jalla Jalaluhu menceritakan tentang padang mahsyar dengan cerita yang sangat jelas sekali. Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya juga seperti itu. Yang jelas padang mahsyar itu di mana tempatnya? Rasulullah SAW mengatakan tentang negeri Syam. Beliau mengatakan al-mahsyar wal mansyar. Nanti manusia ketika akan dibangkitkan dari kuburnya, itu digiring. Yang pertama akan dikeluar dari kuburnya adalah Rasulullah SAW. Mereka kemudian digiring ke tempatnya di Syam. Tapi buminya sudah berubah. Yauma tubaddalul ard ghairal ard. Udah nggak sama lagi. Jadi luas putih seperti piringan roti, ya roti Arab yang bundar itu. Seperti itu putih bersih. Laisa fihi ma'lam li ahad. Kata Nabi SAW, nggak ada tanda milik seorang pun. Kalau mungkin yang berangkat dari Jember digiring ke padang mahsyar itu, dalam perjalanannya itu mereka tidak melihat, oh ini jalan, oh dulu Hotel Aston sebelah sini, nggak ada. Kemudian digiring ke sana sesuai dengan amalannya. Ada yang digiring dalam wujud semut kecil. Rupanya rupa manusia. Siapa itu? Orang-orang yang sombong akan digiring seperti itu. Ada yang naik kendaraan. Ada yang naik onta yang bagus-bagus menuju ke sana. Ada yang berjalan kaki. Semua ketika itu tergantung amalnya. Ketika itu semua tergantung amalnya. Sampai nanti bicara naungan tergantung amalnya. Ketika tenggelam dalam keringat tergantung amalnya. Melewati sirat tergantung amalnya. Ketika di dunia kita mendapatkan nikmat bukan tergantung amalan kita. Bukan tergantung amalan kita. Jangan berpikir antum kaya karena soleh. Enggak. Banyak yang lebih soleh dari antum miskin. Coba lihat Rasul SAW, para sahabat Nabi. Abdullah bin Mas'ud yang kakinya itu lebih berat daripada gunung Uhud di timbangan pada hari kiamat. Di dunia dia makan dari hasil istrinya. Istrinya menenun. Miskin. Jadi ketika di dunia ingat bukan tergantung amal. Padang mahsyar semua tergantung amalnya sudah di sana. Semua dibangkitkan dalam kondisi telanjang. Gak beralas kaki. Nanti yang pertama dapat baju siapa? Siapa? Memang Nabi Ibrahim AS. Pertanyaannya kenapa beliau yang dapat baju pertama kali? Padang mahsyar. Bapak sekarang yang jawab. Dari tadi serahkan istri yang jawab. Jangan bapak. Ada yang mau coba mungkin menjawab salah dan apa insya Allah? Salah dosa. Kan ada ustaz yang benar gitu. Oh iya, nah. Tadi ada yang ngomong. Nah, bapak, kenapa Nabi Ibrahim kok dapat baju pertama kali? Mungkin Bang Jian mau coba jawab, sudah mungkin. Kasih mic-nya. Jawabannya? Nah, karena tauhid, Ustaz. Karena tauhid, kan semua bertauhid, nabi-nabi. Itulah Ustaz. Nah, ya Allah. Nah, alhamdulillah. Paling enggak nyerempet lah jawabannya. Nah, sorry. Baik, siapa yang mau benerin? Masih ada yang mau coba mungkin? Kayaknya nggak ada. Kasihkan ke ibu. Ibu-ibu ada yang mau coba menjawab salah nggak apa-apa coba? Salah nggak apa-apa lagi Ya, itu. Nggak boleh salah itu jawabannya. Biar berani Ustaz. Nah, antum bilang salah dapat hadiah, nggak apa-apa gitu ngomongnya. Bukan salah nggak apa-apa. Salah dapat hadiah. Ya, salah dapat hadiah. Dapat hadiah Bang Jiang kalau gitu. Kasih hadiah. Ada yang mau coba ibu? Salah dapat hadiah. Ada Ustaz. Nah, fadhal.
Ustaz. Salah nggak apa-apa lagi. Salah dapat hadiah. Nah, Karena Nabi Ibrahim adalah manusia yang paling takut kepada Allah. Masya Allah, Masya Allah. Nah, tauhid, takut sama Allah, betul itu sebenarnya menyebutkan hal itu. Nah, kasih hadiahnya. Tapi jawaban yang paling benar. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam pernah ditelanjangi di depan kaum. Ketika mau dibakar, itu Nabi Ibrahim ditelanjangi. Nabi bayangkan, ketika dimasukkan ke alat lontar itu jemaah, ya seperti orang lah, namanya orang ketika itu dianggap pendosa Nabi Ibrahim alaihissalam ditelanjangi, taruh di sana, dilemparkan ke sana Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Allah kasih balasan, dia yang pertama kali dapat baju. Sallallahu alaihi wasallam, itu Nabi Ibrahim. Pertanyaan tadi, dia orang yang bertauhid, dia orang yang takut sama Allah. Iya, itu salah satu jawaban-jawaban para ulama ketika menggali hikmah kenapa beliau orang yang pertama kali dapat pakaian. Tapi yang paling tepat adalah karena beliau pernah ditelanjangi di depan kaumnya. Nah, soal berikutnya dari Umahat dari Bisu. Assalamualaikum. Bolehkah doa-doa tambahan pada sujud terakhir itu kita rutinkan di setiap sholat? Masya Allah, ya, pertanyaan menarik. Jadi doa ketika sujud itu bukan pada sujud terakhir. Bukan pada sujud terakhir. Nggak ada hadisnya. Yang ada Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza raka'tum fa'azzimu fihi rabb." Kalau kalian sedang ruku, kalian agungkan Rabb kalian. Maka bacaannya subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Wa idza sajadtum fa'akthiru fihi minad du'a faqaminun an yustajaba lahu. Kalau sedang sujud, ingat kalau sedang sujud. Bukan sujud terakhir. Tapi pokoknya sedang sujud, perbanyak doa. Karena di situ harapan besar dikabulkan doa. Jadi bukan sujud terakhir, tapi setiap sujud. Dawamkan doanya, nggak apa-apa yang mau dibaca. Doa yang artinya seorang memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tiap sujud, Rasul SAW banyak berdoa ketika itu. Namun kalau jadi imam, harus memperhatikan makmumnya. Ana masih ingat waktu di pesantren. Ya, kita baru dapat hadis. Oh, amalkan. Itu habis sholat jadi imam, ditegur sama jamaah. Syafiq sini. Ya. Kalau jadi imam jangan panjang-panjang sujudnya. Itu ada orang-orang yang sakit kepala. Kalau jamaah itu ada yang nggak bisa lama sujudnya. Inti lama akhirnya dia ngeleam. Dia. Kalau sholat, Masya Allah jemaah. Kalau sholat sendiri tafadhol. Tapi jadi imam, itu perintah imam. Jadi makmum juga sama. Jadi makmum nggak boleh panjang-panjang. Karena makmum itu ibadahnya berkaitan dengan imam. Imamnya Allahu Akbar, antum sujud berdoa. Ini waktu berdoa mustajab. Sampai imamnya Allahu Akbar ruku, antum baru berdiri. Nggak boleh. Ingat, kalau jadi imam perhatikan makmumnya. Kalau jadi makmum perhatikan imamnya. Berkaitan dengan sujud. Itu sholat wajib, sholat sunnah, tafadhol. Berdoa ketika itu bukan sujud terakhir. Akhirnya kalau sujud terakhir nantinya menyelisihin. Hadza wallahu a'lam bissawab. Kembali diberikan kesempatan untuk bapak-bapaknya yang bertanya langsung. Kayaknya tidak ada yang mau bertanya. Kalau gitu Anda bacain lagi. Gini. Dulu Ana berpikir orang yang bertanya itu orang yang nggak paham. Dulu Ana berpikir gitu. Ternyata setelah Ana jadi dosen, Ana baru paham. Ternyata yang bertanya itu orang yang ngerti. Dia punya ilmu, kemudian dia tanyakan gitu. Dia habis baca ini, dia tanyakan gitu. Berarti yang nggak bertanya itu ngerti apa nggak ngerti? Nah, tafadhol. Ya, saat ini ada pertanyaan, Ustaz.
jika kita sedang makan, kan sebaiknya tidak melihat HP. Tapi bolehkah kalau kita makan yang kita lihat itu YouTube tentang ilmu atau kajian Ustaz Syafiq atau kajian Ustaz yang lain? Karena saya dan suami ini berdebat terus tentang hal ini. Nah, kontroversi. Kalau sama suami jangan nonton HP, nonton suaminya. Makan terus terang jemaah. Jadi kalau bicara makan sambil, memang sunnahnya ketika makan itu ngobrol. Ibnu Qudamah dalam kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin, dia mengatakan minas sunnah al-hadith 'inda ta'am. Termasuk sunnah itu ngobrol ketika makan. Makan, ya sudah sambil ngobrol. Santai, makan itu jangan serius. Sambil ngobrol itu sambil mau nonton sesuatu yang bermanfaat sebenarnya boleh aja. Tapi kalau istri sedang bersama suami, berusaha untuk tidak ada yang lainnya. Tapi kalau umumnya lagi makan sendirian, mungkin suaminya takut, Ustadz, istri ana Ustadz, kalau nonton itu tiap hari tambah sekilo badannya Ustadz. Karena orang kalau nonton sambil makan itu makan terus cuma nggak berasa. Mungkin suaminya takut itu, maka katakan kalau makan jangan nonton apa-apa supaya makannya nggak banyak cuma. Mungkin seperti itu, wallahu a'lam. Jadi kalau bicara hukum boleh-boleh aja cuma nggak ada masalah. Tapi kalau udah sama suami ya sudah berusaha ngobrol sama suaminya. Dan ibu-ibu, anak ingatkan lagi, jangan nyiapkan makan untuk suami kemudian ditinggal. Suaminya jadi nasihat. Anak sering kali kasih nasihat buat ibu-ibu. Kadangkala suaminya datang, ibu pegang HP, telepon. Suami datang langsung matikan HP, bikin offline langsung. Biar yang telepon mungkin berpikir baterainya habis, selesai. Suaminya sedang datang sekarang. Udah gak ada lagi sama orang lain, sama suaminya. Ketika makan, siapkan makan buat suaminya, duduk di sebelah suaminya. Sambil mungkin istri sudah makan ya. Mungkin apa, tapi diajak ngobrol suaminya, disajikan apa untuk suaminya. Jangan nonton HP. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ini ada soal juga yang menarik. Bismillah, amalan apa yang bisa dilakukan oleh seorang anak untuk orang tuanya yang sudah meninggal agar mereka kelak mendapatkan naungan di padang mahsyar? Masya Allah, ya Allah. Tadi kita sampaikan bahwa setiap orang itu sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, fi dhilli shadaqatihi, akan berada di bawah naungan sodakohnya. Maka perbanyak sodakoh buat orang tua, khususnya sodakoh air ya ma. Sahabat Nabi Sa'ad bin Ubadah pernah bertanya kepada Nabi SAW, sodakoh apa yang paling baik? Kata Nabi SAW, alma, air. Tentunya untuk daerah yang memang kekurangan air. Makanya kalau bisa antum bikin sumur-sumur di daerah bencana. Kemudian kalau tidak, umumnya di depan rumahnya, di Arab itu masih banyak sampai sekarang jemaah. Depan rumah itu disediakan model apa ya? Kalau sekarang itu RO ya. RO itu air apa? Air yang RO. Reverse osmosis. Apa itu tapi? Air bukan air mineral gitu ya. Umpamanya kita punya rezeki, umpamanya kita bikin di perumahan kita bikinin buat warga. Umpamanya buat yang nggak mampu tulisin di sana. Karena takut dijual ya mah. Orang kita dijual. Kita kan tujuannya mau sedekah. Ada hal-hal yang seperti itu yang bisa kita lakukan dan pahalanya terus. Ya, bayangkan dia minum air, dia akan dapat pahala itu. Anak-anaknya minum air. Kalau beli air itu, kalau beli yang isi ulang itu berapa? 5.000 nggak salah. Kalau di kampung-kampung 5.000. Tapi kita bisa bikin itu gratis, masya Allah. Kemudian daerah-daerah yang umpamanya membutuhkan kamar mandi,
Air, itu air pokoknya. Air itu bukan hanya untuk diminum, tapi untuk wudhu ya, untuk mandi, untuk semuanya. Maka usahakan sedekah air buat orang tuanya. Semoga kelak naungan untuk orang tuanya akan besar karena sedekahnya dia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, kita tegur ya. Artinya kalau memang kita khususkan itu untuk fakir miskin, ada orang-orang yang nggak paham hukum gitu. Kesian dia, karena akhirnya dia bisa makan haram. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ada dua pemuda datang minta zakat, Nabi SAW melihat kepada pemuda ini. Kalian tahu ini nggak halal gitu loh. Zakat ini nggak halal buat orang yang sehat yang masih bisa berusaha untuk dapat duit. Nabi ngasih tahu gitu loh. Kalau mau aku kasih kata Nabi SAW. Tapi engkau tahu itu nggak halal buat engkau gitu. Maka tugas kita tatkala melihat kemungkaran jangan dibiarkan. Kesian. Kalau oh dosa-dosa dia. Tugas muslim itu bagaimana orang ini berkurang dosanya. Bukan membiarkan dia melakukan dosa. Hadza wallahu a'lam bishawab. Karena Anda dikasih tahu ya. Sistem orang-orang non-muslim kalau dia punya pekerja. Kata dia, kadang-kadang pekerjanya nyuri atau apa. Pokok nyurinya nggak banyak itu dibiarin. Karena dia butuh sama tenaga orang ini. Adulah segitu biarin lah. Masih tergantikan dengan ya hasil kerja dia seperti itu. Padahal seorang muslim nggak boleh membiarkan. Oke, kita nggak rugi dengan dia mencuri, tapi kesian orang itu dapat dosa dan kita membiarkannya. Kita tegur, kita kasih tahu seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin untuk dua penanya terakhir yang masih pengen mengambil kesempatan bertanya dari kalian, insyaallah ada satu dari ikhwan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau tanya keutamaan tadi yang telah Ustaz uraikan demikian. Ini keutamaan untuk selawat itu bagaimana? Karena satu kali itu selawat kepada Nabi, Allah akan memberikan 10 kali lipat. Dan selawat apa yang sempurna? Pakai sayyidina atau tidak pakai? Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini pertanyaan menarik juga jemaah. Karena bicara sholawat, hadisnya kan umum. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa yang salat satu kali kepadaku, Allah akan bersalat kepada dia 10 kali. Kita ingin sholawat sekali tapi pahalanya lebih besar. Mana yang paling utama? Paling minim orang mengatakan sallallahu ala Muhammad. Kemudian Allahumma salli wa sallim alaihi. Sallallahu alaihi wasallam. Ada salamnya sudah. Tadi sallallahu alaihi salawat aja, tapi sallallahu alaihi wasallam ada salamnya buat Nabi alaihi salatu. Karena kita diperintahkan untuk itu. Tapi yang paling sempurna itu tadi paling minim. Yang paling sempurna adalah salawat yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam ketika tasyahud. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ada beberapa modelnya jemaah. Ada Allahumma salli ala Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim. Tapi semuanya dikenal dengan salawat Ibrahimiyah. Karena mintanya berikan salawat kepada Nabi sebagaimana diberikan salawat kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Itu yang paling sempurna. Pakai sayyidina apa enggak? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memakai sayyidina ketika mengajarkan itu. Sehingga para ulama menjelaskan, bahkan Ibnu Hajar al-Asqalani beliau menjelaskan, kalau Nabi Alaihi Wasallam mengajarkan tanpa sayyidina, maka itulah yang seharusnya kita lakukan. Ini ketika sholat. Ketika sholat. Tapi di luar sholat boleh pakai sayyidina. Ini kan bacaan sholat yang kita bicarakan sekarang.
Para sahabat gimana sih ketika sholat mereka membacanya? Mereka dapat dari Nabi SAW tanpa Sayyidina, ya kita gunakan tanpa Sayyidina. Jadi kalau bicara mana yang lebih utama, sebagian mengatakan lebih utama yang pakai Sayyidina. Karena kita di situ memuliakan Nabi Muhammad SAW. Silahkan di luar sholat kita pakai itu. Tapi di dalam sholat tetap yang lebih utama adalah mengikuti bacaan yang diajarkan oleh Nabi SAW tanpa Sayyidina. Dan sholawat tolong jangan sampai ada sholawat-sholawat bikinan. Boleh nggak Ustaz? Sholawat-sholawat bikinan itu Ustaz. Syekh Fulan bikin, Syekh Fulan bikin. Selama artinya tidak bertentangan dengan hukum agama boleh. Contohnya Imam Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah, beliau itu mengatakan sallallahu ala Muhammadin kullama dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikrihi al-ghafilun. Semoga selawat buat Nabi senantiasa tercurahkan selama orang yang mengingatnya ingat sama Nabi dan orang yang lupa sama Nabi SAW. Jadi seperti itu. Hada wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Dan mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir, Ustaz. Sebenarnya ini sudah ditanyakan, cuman mungkin dua antara kertasnya telat nyampe depan ataupun lupa yang Ustaz sampaikan. Afwan bertanya, doa pada saat sujud jika ingin menambah doa dilakukan di waktu sujud terakhir atau di setiap sujud, bolehkah doa tersebut dirutinkan? Tadi sebenarnya Berarti diambil hadiahnya. tapi kertasnya gitu. Iya jemaah, mungkin untuk meyakinkan aja. Doa itu bukan di sujud terakhir. Wallahu a'lam jemaah. Itu hadis-hadis yang ana baca. Walaupun ana sendiri ketika dididik sama ibu ana itu dididik doa di sujud terakhir. Waktu kecil, sujud terakhir pokoknya doa yang banyak. Bahkan ana diajarin juga sama ibu ana dulu untuk sujud setelah salam. Jadi setelah berzikir nanti sujud berdoa lagi. Itu ana diajarin seperti itu oleh ibu ana. Ya namanya kita masih kecil ya, pokoknya ikut. Setelah belajar, ana berusaha mencari. Ternyata memang doa di setiap sujud. Doa apa saja silahkan bebas. Nabi SAW menyuruh kita berdoa. Artinya kita punya urusan, kita punya masalah, kita punya mungkin keluarga yang sedang kesusahan, kita ingin berdoa, minta sama Allah SWT ketika itu. Apa saja doanya bebas ketika itu. Kita mau baca ya muqallibal qulub, kita mau baca Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits umpamanya, atau doa-doa yang diajarkan Nabi lainnya. Jadi yang lebih utama tetap doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Walaupun kalau kita punya keinginan tersendiri, boleh kita baca ketika sujud itu. Kemudian tadi doa dalam sujud setelah salam. Ibu-ibu masih ada yang mengamalkan? Udah nggak ada. Bapak-bapak, ada yang pernah ngamalin nggak dulu? Pernah. Nah, seperti itu. Setelah anak pelajarin, ya ini ilmu kita terbatas. Bisa jadi nanti anak dikasih tahu nih Ustaz hadisnya ada, ya kita pakai hadis itu. Kalau hadisnya benar, pokoknya itu madhab kita. Itu kesepakatan kita bersama. Tapi yang ada sujud itu hanya sujud tilawah, sujud sahwi, sujud syukur. Kemudian sujud sholat. Selain itu nggak ada sujud doa. Memang nanti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di padang mahsyar beliau itu sujud. Fa'akhiru sajidah. Ketika beliau meminta syafaat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beliau itu sujud ketika itu. Tapi ketika di dunia Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sebatas ilmu yang anda ketahui, beliau tidak pernah menjadikan sujud khusus untuk berdoa. Tapi yang ada tadi sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi yang bisa dilakukan di luar sholat. Artinya selesai salam kita bisa sujud sahwinya selesai salam gitu. Dan sujud sholat. Hada wallahu a'lam bishawab.